Shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah. Mari berkati kita pagi hari ini yang setia datang menyembah Tuhan tempat ini. Biarlah semuanya yang hadir pagi hari ini mendapat pemulihan, mendapat kesembuhan, mendapat sukacita dan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dan boleh berkumpul di tempat ini Bapa untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu saja Tuhan. Yang boleh Tuhan menghantarkan kami ke tempat ini Bapa. Bukan Tuhan boleh datang ke tempat baik-Mu Tuhan Yesus, tempat yang kudus ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hati kami Tuhan terpersembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu saja Tuhan Kau curahkan kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Bersama Tuhan layaklah Kau disembah, layaklah Kau diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami Tuhan senantiasa melekat kepada Tuhan. Dan dari perkataan Tuhan senantiasa turun atas hidup kami Bapa. Biarlah lawatan Tuhan tercurah pagi hari tempat ini Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Kau bertahan atas pujian kami Bapa, jatuh penyembahan kami Tuhan. Sehingga Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, urapi kami Roh Kudus. Ambil alih Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Biar ibadah kami Tuhan boleh kami menaikkan Tuhan. Biar Tuhan persembahkan seluruh hidup kami Tuhan di bersama Bapa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami boleh Tuhan bersukacita pagi hari ini memuji menyembah nama-Mu di dalam nama Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan boleh mempersembahkan seluruh hidupnya kepada-Mu
Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan bagi pagi hari ini Bapa.
firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Bapa yang ada di setiap napas hidup kami Tuhan. Memulihkan kami Bapa, berkati kami Tuhan, ubah hati kami pagi hari ini. Haleluya. Haleluya.
Mesias yang bangkit dari maut, bangkit dari antara orang mati. Engkau naik ke sorga. Engkau berkuasa di bumi. Engkau Allah yang berkuasa di sorga. Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi. Elohim Yahweh yang membelah laut ke beram dan yang merobohkan tembok Yeriko. Engkau Elohim Yahweh yang kami kenal, yang menurunkan roti mana dari sorga selama 40 tahun. Itulah Tuhan kami, yang merubah air menjadi anggur, yang menghidupkan Lazarus dari kuburnya. Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan. Engkaulah Yeshua HaMashiach. Lawatlah kami hari ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa. Engkau Pantokrator, El Shaddai, tidak ada yang seperti Engkau. Kekuasaanmu, kebesaranmu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Tuhan Yesus, penuhi, urapi kami dengan roh-Mu, roh Allah yang hidup, roh Allah yang kudus, supaya kami pulang tidak lagi seperti kami datang. Dibaharui dalam roh, dalam jiwa, dalam pikiran kami. Diberikan kami kekuatan hikmat, diberikan kami kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan berkati pendengaran kami, karena dari pendengaran inilah akan firman Tuhan inilah timbul iman yang akan menjadi mukjizat, yang akan menjadi kuasa, sehingga yang tidak mungkin bagi kami menjadi mungkin bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikan kami hati yang lembut, hati yang tunduk dan taat kepada kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi kita untuk datang beribadah hari ini, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah naik kelas mengikuti ibadah di sini. Silakan. Siapa yang hadir hari ini dari sekolah minggu yang sudah datang di kebaktian umum, boleh berdiri. Ya, satu yang nanya, ada yang lain? Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat jiwa-jiwa baru ini. Haleluya. Ya, aku tepuk tangannya kayaknya ogah-ogahan, mesti dikasih kacang tojin. Ya, shalom. Shalom. Ya, hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, saya akan menyampaikan firman Allah tentang perintah. Kita buka kitab Matius. Nah, supaya kita semuanya tahu tujuan dan tahu kita semua rencana Allah. Matius pasal yang ke-25. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Matius 25 tentang perumpamaan talenta. Saya akan baca ayat ganjil, ayat genap, ayat 14. Bapak Ibu jemaat baca ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita mengeluarkan suara kita untuk membaca secara berganti-gantian. Amin. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 2, 3. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya.
itu datang, dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 2 ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 30, 2-3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan tentang ini. Saudara, Matius pasal 25 ini semuanya bicara tentang perumpamaan, ya, tentang kerajaan Allah. Saudara, di atasnya ada 5 wanita bijak, ada 5 wanita bodoh. Di bawah kisah itu ada perumpamaan talenta. Dan di bawah perumpamaan talenta itu disebut penghakiman terakhir tentang kambing dan domba. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu hal yang sangat besar dan sangat luar biasa dalam hal kerajaan surga. Dan ketiga-tiganya ini Allah menggunakan perumpamaan. Ya, nah saya hari ini akan mengajarkan tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, ini disebut semuanya adalah perumpamaan. Ya, sebuah kiasan, sebuah simbol yang harus kita pahami rahasianya. Karena ini akan menceritakan tentang kebenaran tentang kerajaan sorga. Maka Tuhan selalu memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga, supaya saudara dan saya bisa lebih memahaminya. Ya, tentang talenta ini saudara, kalau secara harafiah, secara hurufiah, talenta ini kita melihat ada 2 arti secara hurufiah. Pertama, talenta itu dari segi arti hurufiah adalah ukuran berat. Ya, ukuran berat 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Di dalam kitab Wahyu pasal 16:21 disebut situ, batu es yang turun seberat setalenta. Ya, dalam terjemahan lamanya. Nah,
Talenta adalah secara rupiah ukuran berat. Yang kedua, talenta juga itu sebagai satu satuan mata uang. Ya, satu talenta sama harganya dengan 6.000 dinar. Upah orang bekerja satu hari 1 dinar. Jadi untuk orang bisa mendapatkan satu talenta, dia harus bekerja selama 6.000 hari. 6.000 hari berapa tahun? Sekitar 16 tahun. Baru dia dapat satu talenta, itu pun yang 1 dinar nggak dimakan, nggak diapa-apain di tahun. Nah, itu talenta secara hurufiah, artinya demikian. Tetapi yang kita baca hari talenta sebagai simbol, sebagai lambang, sebagai makna dari sebuah perumpamaan. Karena di sini digunakan kata perumpamaan tentang talenta. Jadi kita harus bisa memahami makna. Karena untuk apa Tuhan Yesus menceritakan talenta kalau dia tidak punya makna? Dan maknanya adalah satu makna kerajaan sorga. Ya, hal kerajaan sorga bukan persoalan makan dan minum. Soal kerajaan sorga adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ada amin? Ya. Nah, kita tinggalkan dulu kebutuhan perut kita. Dan sendirinya itu akan terjawab nanti. Nah, saudara, jadi karena talenta ini berbicara tentang makna rohani, karena talenta ini digunakan sebagai sebuah perumpamaan, maka saudara, talenta itu bisa disebut sebagai bakat seseorang. Talenta itu bisa juga sebagai sebuah potensi, anugerah, waktu, ya kan? Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia pasti menerima. Semua orang bilang selalu, hidup ini anugerah. Waktu yang Tuhan berikan kepada saudara itu juga bisa disebut talenta. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, apakah hanya kita habiskan untuk nonton, untuk main, untuk menggosip? Ya, berapa waktu yang kembali lagi kepada Allah? Berapa waktu yang kembali lagi kepada Tuhan? Saudara, engkau diberikan Tuhan ingatan yang bagus. Pakai ingatanmu yang bagus itu kepada Tuhan. Saya tidak bilang pintar. Saudara, engkau diberikan apa lagi oleh Tuhan? Jabatan. Jabatan itu juga sebuah talenta. Apakah engkau juga memakai jabatanmu itu untuk Tuhan? Karena itu bisa lebih berkuasa. Saya kasih contoh. Waktu saya melayani di lapas, ada seorang KPLP namanya Pendi Purba. Jadi ketika dia jadi KPLP di lapas itu ada sekitar hampir 200 orang Kristen, tapi yang di gereja hanya 60, sekitar 60-80. Melihat fenomena ini dia jengkel, dia marah. Berkali-kali dia nasihatin, ayo ke gereja. Ya, saya juga sebagai pendeta selalu mengimbau. Tapi hasilnya nihil. Hasilnya nihil. Suatu hari si KPLP dengan memakai jabatannya. Dia pakailah jabatannya sebagai KPLP orang kedua di LP untuk memaksa, memarahi mereka, mengeluarkan mereka dari kamar dan menghukum mereka kalau tidak ke gereja. Kalian harus ke gereja. Wah Pak, ke gereja kan harus dengan sukarela. Ke gereja kan harus dengan hati yang ikhlas. Gak boleh dengan paksaan. Akhirnya si KPLP ini bilang sama saya, Pak, apakah salah kalau saya paksa orang itu ke gereja? Memang mereka terpaksa ke gereja karena saya menggunakan jabatan saya untuk mereka datang. Kalau tidak, mereka tidak ke gereja. Karena ada yang bilang sama saya, gak boleh orang ke gereja dipaksa-paksa.
Saya bilang, Bapak tidak salah. Karena Tuhan mencari orang berdosa. Orang berdosa itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, kalau tidak dilecut, kalau tidak mendapat didikan yang keras dari Tuhan, kita ini bangsa yang tegar tengkuk. Jadi, apa saya tidak salah? Tidak. Oh, dia gas. Gasnya full. Menjah itu dia pede. Datanglah banyak orang ke gereja. Walaupun terpaksa. Dan setelah orang datang ke gereja, dia pun ikut kebaktian. Dia ikut kebaktian. Setelah kebaktian saya panggil Bapak itu ke depan. Bapak ini menggunakan jabatannya untuk menyuruh saudara ke gereja. Dan dia lebih berkuasa dari saya. Sudah lebih 10 tahun saya melayani di lapas ini. Tidak sehebat omongan Bapak ini. Dan itu adalah talenta. Amin. Orang kadang-kadang hanya di mulut aja, ya. Karena anugerah Tuhan aku naik pangkat. Karena anugerah Tuhan kayaknya manis gitu. Tapi apakah jabatannya itu kembali kepada Tuhan? Saudara, waktu saya melayani di Semarang di gereja Gia Isa Al-Masih, ada seorang pemain saksofon yang bagus sekali. Ya, sangat bagus. Bertahun-tahun, ya, dia pintar main saksofon, itu juga talenta. Bertahun ini waktu saya kebaktian malam itu, kebaktian malam sampai pagi, kebaktian tengah malam. Ini bukan gereja Pantai Kosta, ini gereja Injil. Ya, karena masuk gerejanya jam 10 malam. Nanti pulangnya jam 2. Nah, siapa yang mau datang coba? Kenapa diskotik masuk jam 10 malam, pulang jam 5 pagi ramai? Ke pub, ke pub, ya ke Ozon kemana gitu. Jam 10 itu baru buka. Nanti pulang udah pagi, jam 8 masuk kantor. Kenapa kalau orang pulang jam 5 pagi, jam 10 ke gereja nggak bisa? Siapa yang pernah ke diskotik, ke pub? Gak ada yang pernah, berarti saya sendiri ya. Saya pernah. Pengen tahu gimana rasanya di dalam diskotik itu. Saya mau. Waktu itu saya kenal dengan satpamnya. Satpamnya itu seorang pemain poli di Provinsi Riau. Saya lupa marganya, orang Batak. Saya tanya dia gimana di pub itu. Bang Pendeta mau coba-coba ke sana. Ya karena kau ada di situ lah, makanya aku mau coba tahu. Kalau kau ada di situ kan nanti orang bilang, Pak Pendeta masuk diskotik. Karena kau ada lah, makanya aku kesana. Jadi abang mau datang. Kau kapan dinas? Kan gitu. Karena dia satu besar tinggi. Abang datang hari Kamis. Datang saya hari Kamis. Dari sedikitnya tempat nama saya, dari sedikitnya aqua, minuman gitu, dan ini pendeta datang. Duduklah, abang sini duduk ya. Nanti aku habis aku tenang. Saya lihat lampu, musik. Waktu itu lagunya lagu Ari Lasso, ya, separuh napas gitu. Sebentar saya udah keluar. Kenapa abang keluar? Mencoba jantung gua. Sepertinya speaker itu pindah ke dada. Sedangkan bunyi dentuman musik di oplet saja, waktu saya dulu sering di Pekanbaru saya suruh matikan itu. Oh kecilkan itu. Kalau betul, ya Pak. Ya. Akhirnya saya nongkrong di luar, kita cerita semua. Jadi pemain saksofon ini menghabiskan waktunya di klub-klub itu main saksofon. Satu hari dia dijamah Tuhan dan dia bertobat dan dia situ bersaksi.
mulai hari ini saya pakai saxophone saya ini untuk gereja. Karena ini talenta, karena ini bakat dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin dikasih Tuhan kemampuan untuk bergaul, untuk menarik orang. Mungkin saudara dipakai dunia ini untuk sales, ramah, bisa memikat perhatian orang. Saudara lihat orang-orang asuransi yang tadinya muka masam bisa berubah jadi manis. Ada orang-orang yang punya keramahan, mudah bergaul, fleksibel, dan itu juga talenta. Nah, kalau itu dijadikan asar di gereja, bisa nggak dia mendatangkan orang ke gereja? Amin. Ya, jangan orang yang muka masam ditaruh di depan gereja. Ini malaikat lagi nggak ada duit. Saudara, mungkin saudara dikasih bakat sama Tuhan dengan suara yang bagus, suara yang merdu. Jangan kau hanya pakai suaramu di luar sana untuk nyanyi yang dunia. Saya nggak bilang itu dosa, itu urusanmu. Tetapi apakah itu kembali kepada Tuhan? Yang dapat 5 talenta kembali kepada Tuhan menjadi 10 talenta. Yang dapat 2 talenta kembali kepada Allah, dan dia mendapat 4 talenta. Nah, semua kita secara umum punya talenta. Amin. Saudara, ya, kita dikasih oleh Tuhan kesanggupan, kita dikasih oleh Tuhan kemampuan. Itu makanya Tuhan berkata lewat Raja Salomo, hei, engkau perhatikan semut, seberapa kemampuan semut, seberapa potensi semut. Tetapi semut itu tidak pernah kelaparan. Dia selalu mengumpulkan makanannya di musim hujan, sehingga di musim panas, sehingga ketika musim hujan dia tidak bisa makan, dia sudah punya tabungan makanan yang banyak. Kau belajar dari semut. Ada potensi, ada kemampuan, dan itu juga sebuah talenta dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi talenta di sini bicara tentang kesanggupan, tentang potensi, tentang anugerah, tentang kesempatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, karena ini serius, saudara. Kenapa saya katakan serius? Ya, karena saudara lihat orang yang dapat 1 talenta, menyimpan talenta itu dan menyembunyikannya, sehingga ketika tuannya datang, yang dia terima 1 talenta dan yang dikembalikannya tetap 1 talenta. Dan Tuhan ini bilang, hamba ini jahat. Kenapa disebut jahat? Dia bukan pembunuh. Kenapa disebut jahat? Dia bukan perampok. Ingat, nanti saudara kalau ada waktu di rumah baca Matius pasal 25. Ini serius. Ini tentang penghakiman, ini tentang kerajaan surga. Ini tentang orang 5 wanita bodoh bijak yang siap masuk surga, ada yang tidak bisa masuk surga. Ini perumpamaan, bukan kaleng-kaleng. Nanti kalau saudara punya waktu di rumah, karena kita dikasih waktu yang sama Tuhan. Amin. Tapi ada yang pakai untuk baca Alkitab, ada yang pakai untuk main-main. Waktu kita sama. Amin. Ya, ada yang pakai untuk ke Sungai Hijau, ada yang pakai untuk baca Alkitab. Waktu kita sama. Dan itu talenta. Ya, nanti saudara kalau bisa baca, habis baca ulang lagi, baca ulang lagi. Karena orang yang punya 1 talenta ini kemana akhirnya? Dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, lihat akibatnya. Berarti ini bukan main-main. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini cerita kerajaan Allah.
Sekalipun Tuhan menggunakan perumpamaan, tapi endingnya orang yang dapat 1 talenta dibuang, dicampakkan. Tempatnya sama dengan 5 wanita yang bodoh. 5 wanita yang bijak masuk ke dalam mempelai. 5 wanita bodoh dibuang ke tempat yang gelap dan hanya terdengar ratapan dan kertakan gigi. Sama, nanti saudara baca di bawahnya penghakiman terakhir tentang kambing dan domba. Yang domba masuk ke dalam rumah Bapa di sorga, yang kambing masuk ke mana? Ke dalam neraka. Nah, ini serius. Makanya saudara, ya, karena ini saya khotbahkan kenapa? Karena ini selalu manusia tidak menganggap dirinya jahat. Padahal dia tidak mengembali apapun kepada Tuhan. Mana yang sudah saudara kembalikan kepada Allah? Betapa negatif dan jeleknya pikiran orang yang mendapat 1 talenta. Apa alasannya sehingga dia tidak mengembalikan talenta yang 1 itu? Enak saja Tuhan itu. Dia tidak bekerja, dia tidak berusaha. Aku yang bekerja, aku yang capek. Dia tinggal enak menerima hasilnya. Mana mau? Pernah nggak saudara berpikir seperti orang muda yang kaya yang bertemu dengan Yesus? Kau jual hartamu, kau kasih sama orang miskin, kau ikut aku, dan kau punya harta di surga. Mau nggak pemuda itu? Kenapa dia tidak mau? Enak saja. Aku yang capek, aku yang berusaha, aku yang banting tulang, aku yang cari uang. Engkau tinggal enak saja menerima Tuhan. Mana mau dia? Ada banyak orang kita berpikir begitu. Enak aja Tuhan tinggal menerima. Ketika Tuhan bilang kembalikan 10%, 1/10 kepada Allah, enak aja. Aku yang kerja, aku yang berusaha, aku yang tidak tidur untuk mendapatkan ini. Tinggal terima saja. Bagi Tuhan itu jahat. Dan kita ada di situ. Betul atau enggak? Halo? Engkau pintar. Kita kadang-kadang hanya klise saja, aku pintar karena Tuhan. Oh, punya bakat pintar. Tapi apakah kembali kepada Tuhan? Saya lupa, pernah saya katakan di sini tentang seorang astronot pesawat antariksa Amerika. Saya lupa namanya. Ya, saudara, dia berasal dari sebuah desa, dari sebuah kampung kecil, dan prestasinya bagus, kerjanya bagus sehingga dia dipercaya pemerintah Amerika untuk menerbangkan pesawat ke antariksa, ke bulan. Satu hari dia pulang kampung. Dia pulang ke desanya, dia lihat tidak banyak yang berkembang dengan desanya. Dia ketemu dengan orang tuanya, Pak, desa kita ini kolot kali. Dari dulu, dari kecil saya sampai sekarang tidak ada yang berubah. Orang di sini tidak maju-maju, tidak pintar-pintar. Ya karena dia sudah sampai ke bulan, dia udah lihat bintang itu. Dan dia bangga dengan prestasi itu. Dan dia pulang ke rumah apa lagi? Ayo pindah ke tempat saya. Jangan di sini lagi, katanya sama bapak-bapaknya. Oh tidak, kami akan tetap di sini. Saudara, satu hari dia kebaktian. Dibawa mama bapaknya kebaktian lagi kita ke gereja. Dilihatnya, aduh gereja ini. Dari dulu saya berangkat sampai sekarang masih begini. Orang-orang ini pakaiannya masih begini. Cara hidupnya masih begini. Kampungan kali. Terus dia bilang sama pendetanya, pendeta juga dari dulu sampai sekarang begitu aja. Nah, kenapa kampung kita nggak maju-maju? Ya,
Kenapa begini-begini terus? Orang sudah sampai ke bulan. Saya sudah melihat bumi ini dari luar. Si pendeta bilang, kamu memang hebat. Kamu memang sudah sampai ke bulan. Tapi saya di sini setia melayani orang-orang kampung ini untuk membawa mereka ke surga, bukan ke bulan. Saya di sini bekerja untuk membawa mereka ke surga, bukan ke planet lain. Dia terdiam. Saudara, disitulah memulai orang ini berubah. Karena sepintar-pintarnya kita, Tuhan kasih anugerah. Apakah itu kembali kepada Allah? Tuhan bilang apa? Rasul Paulus bilang, sekalipun engkau mengerti seluruh bahasa, engkau punya semua pengetahuan. Di mana itu tertulis? 1 Korintus pasal 13. Dosa dulu. Bukan di rumah. Tapi kalau engkau tidak mempunyai kasih, engkau tidak ada guna. Kita kadang-kadang merasa berguna, tapi Tuhan bilang engkau tidak ada guna. Kalau saudara tanya Tuhan ada di Tuhan, aku berguna. Ya. Saudara, bagus ya rumahnya, bagus ya bajunya, bagus ya mobilnya. Terus kita bilang dengan suara yang rendah hati, puji Tuhan, itulah berkat Tuhan. Ya, semuanya ini titipan Tuhan. Pernah jawab gitu? Itu bahasa di mulut kan? Kelihatannya sejawaban saudara rohani sekali, rendah hati sekali. Tapi kalau kita bicara tentang talenta, kesanggupan yang kau mendatangkan itu semua, sudahkah engkau persembahkan kepada Allah? Kalau hukum ini dipakai Tuhan, dan memang inilah hukum. Orang yang dapat satu talenta, di mana akhir hidupnya? Kita selalu jahat dengan pola pikir. Saya tidak mau masuk neraka gara-gara berpikiran jahat. Saudara, kadang-kadang kita juga menilai Tuhan jahat. Saya pernah di depan mata saya seorang istri dari gembala sidang, dan dia juga seorang hamba Tuhan. Salah satu sekolah Alkitab dengan saya, suami istri. Ketika dia sampai di rumah sakit dan anak yang dalam kandungannya mati, meninggal dalam kandungan, dia marah sama Tuhan. Dia bilang Tuhan berbuat yang tidak pantas bagi dia. Aku sudah jadi hamba-Mu di sebuah transmigrasi. Aku menderita untuk melayani. Aku bersusah-susah melayani. Aku keadaanku sulit, keuangan sulit, tapi aku tetap setia melayani Tuhan. Tapi kenapa anakku yang dalam kandungan Kau ambil Tuhan? Dia kecewa sama Tuhan. Dan itulah kadang-kadang jahatnya kita. Ya, baru kita mungkin rajin kebaktian sebulan, 2 bulan, kita udah merasa dapat pahala yang bagus. Tuhan, aku udah melayani, tiba-tiba kecopetan. Gak adil Tuhan. Selama ini aku pergi ke Lapo, pergi ke pasar, gak pernah kecopetan. Ini pergi ke gereja kok kecopetan. Yang dimarah siapa? Bukan Tuhan copetnya, Tuhan yang dimarahin. Karena saya pernah ketemu orang seperti itu. Ya, seorang pelayan gereja, dia masih mahasiswa. Mamanya ini nggak pernah mau ke gereja. Nggak pernah mau ke gereja. Nah, sekali waktu mamanya ini diajaknya, akhirnya mau. Maulah, taulah kita orang Batak, ke gereja semua aksesoris dipakai. Dipakai adalah kalungnya itu.
yang ada medalinya itu. Kalau anaknya ini ke gereja karismatik, jadi mamanya, anaknya senang, mamanya mau. Sampai di pasar pagi Raja Wali, mak aku berhenti sebentar ya, ada yang mau aku beli untuk di layanan nanti. Mamanya duduk, tunggu di pinggir jalan kereta. Tiba-tiba datang jambret, dijamberlah kalung nonai. Marah dia. Saudara tahu dia marah sama tukang copet atau sama Tuhan? Baru aku mau ke gereja, Tuhan langsung kirim pencopet. Tak mau aku ke gereja. Ya, selama ini aku ke pasar, tak kecopetan. Manapun pergi arisan, tak kecopetan. Kenapa mau ke gereja kecopetan? Yang dimarahnya bukan tukang copet, yang dimarahnya Tuhan. Saya tanya saudara, jadi nggak ibu ini ke gereja? Tak jadi. Marah sama Tuhan. Nggak ada Tuhan ini. Masa aku mau gereja dibiarkannya tukang copet datang? Jahat. Ya, kadang-kadang kita menilai orang, saudara, pelacur, pemabuk, mudah bertobatnya. Penjahat, kenapa orang-orang itu mudah? Nah, saudara, saya mau kasih tahu, yang susah bertobat itu justru orang yang merasa dirinya benar itu. Makanya yang satu talenta ini dia pikir dia sudah benar dengan menyimpan talenta, dan nanti ini kan punya Tuhan untuk kembalikan. Dan diau yang legu. Orang nggak tak sedikit. Nah saudara, ingat ini, kalau iblis tidak bisa membuat engkau jadi orang jahat, ya ingat, saya ulangi, kalau iblis tidak bisa membuat engkau menjadi orang yang jahat, maka iblis akan membuat engkau menjadi orang yang selalu merasa benar. Dinasihati nggak bisa, ditegur nggak bisa, dipimpin juga nggak bisa. Kalau iblis tidak bisa membuat engkau menjadi orang jahat, mungkin kita tidak penjahat, kita tidak penjudi, kita tidak pemabuk, kita tidak pukul orang, kita tidak bantai orang, kita tidak bunuh. Tapi kita adalah orang yang selalu merasa benar. Ini orang yang susah bertobat. Nah, itu juga pekerjaan siapa? Iblis. Nah, jangan saudara berpikir orang yang punya satu talenta ini iblis sudah bekerja. Iblis bekerja lewat mindset, lewat pikirnya enak saja. Tuhan itu dia kasih satu talenta, nanti kukembangkan jadi dua talenta. Begitu datang, dia tinggal terima. Enak aja. Ini serius. Ini tentang kehidupan kerajaan surga, kehidupan kita kelak. Bukan 60 tahun, 70 tahun umur kita. Ini serius. Makanya saudara nanti pulang, kita dikasih talenta, kita dikasih waktu yang sama Tuhan. Tapi ada yang memakainya untuk membaca firman Tuhan, ada yang memakainya hanya untuk tidur, untuk menggosip, dan untuk cerita, untuk kumpul-kumpul. Ya, jadi ini tentang talenta, saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena ini bicara tentang talenta, ini bicara tentang potensi. Saya pernah dulu putar di sini film Puji Jack. Ini Puji Jack orang yang cacat. Amerika itu punya seorang ahli antariksa yang membuat pesawat-pesawat antariksa itu, Stephen Hawking. Itu orang pendek, sependeknya ucok baba, batu bara. Kalau ucok baba jadi pelawak, nah dia jadi ilmuwan. Pesawat-pesawat antariksa Amerika dia yang bikin. Semua orang dikasih Tuhan potensi. Amin. Albert Einstein terkenal sebagai ilmuwan.
Dia bikin nuklir. Sudah tahu. Nggak kayak orang Indonesia yang gila apa namanya? Nilai, gila gelar. Kalau nggak ditulis gelar, mana dia? Salah satu pun nggak ada yang buat. Albert Einstein itu sudah tahu, itu anak autis. Ini lampu yang sudah lihat ini, Thomas Alva Edison ini. Anak yang dikeluarkan dari sekolahnya di kelas 5 SD. Orang tuanya sekolah menulis surat kepada mamanya, bapaknya udah gak ada. Bukan berarti kita dikasih talenta sama Tuhan. Mungkin dikasih Tuhan cuma satu, tapi engkau harus kembangkan. Amin. Mungkin waktu Thomas Alva Edison menciptakan lampu ini, seorang anak yang punya keterbelakangan pikiran, dia tidak pintar, sehingga rekomendasi dari sekolah, anakmu ini tidak bisa sekolah di sini. Sebaiknya engkau sendiri yang mengajar di rumah, karena waktu itu belum ada SDLB. Saudara tahu SDLB kan? Luar biasa. Nah, jadi cocoknya puji Tuhan, shalom, ada amin, luar biasa. Nah, anak SDLB pintar itu. Nah, kita aja yang gak pintar sih. Dan jadi jangan bangga. Ya, seharusnya anakmu sekolah di pendidikan khusus. Mamanya membaca nangis. Ketika si Thomas tanya, "Ma, kenapa kau nangis?" Itu bahasa Inggris ya. Mamanya lapar matanya. Emangnya sekolah bilang? Karena dia nggak bisa baca. Ada yang kelas 5 SD belum bisa baca, saya kembalikan ke orang tuanya, suruh ajar dulu. Jangan anak kelas 5 nggak bisa baca kronologi. Habis main-main dia. Mamanya nangis. Terus Thomas Alva Edison tanya, "Mak, kenapa kau nangis? Emangnya sekolah tulis surat apa?" Mamanya bilang, "Sekolahmu bilang mulai hari ini kau mama yang ngajar." Hore, anaknya senang. Hari ini mama yang ngajar. Masa di bawah aja, setiap kerja di bawah. Sehingga satu hari dia lihat mamanya masak. Kenapa kalau mamaku masak, air tutup pancinya selalu terangkat-angkat dulu. Dia lihat setiap mamanya. Nah, situ berarti ada tenaga, ada energi. Jadilah dia begitu. Sejarah mencatat dia uji coba 1000 kali. Itu hanya simbol dari saking banyak gagalnya. Saking tak terhitung dibikinlah pasar ribu. Dan gak terhitung lagi banyaknya berapa kali gagalnya si Thomas ini. Tapi sudah tahu itu kelebihan anak autis, pantang menyerah. Ya, itu salah satu kemampuan mereka. Kalau dia sudah tekuni, dia pantang menyerah. Sama dari Indonesia punya satu guru besar di ITB namanya Obi. Itu bapaknya yang ngajar. Itu dia punya tekstil yang terbaik, kain tenun yang terbaik se-Indonesia dipakai oleh ibu-ibu negara presiden lain. Dan dia menjadi tenaga pengajar di S3 ITB, tidak taman SD. Semua kita dikasih potensi, sekalipun ada satu talenta. Amin. Jangan dihukum. Suatu hari Obin ini dipanggil Mari Pangestu, Ibu Menteri Perdagangan di zaman SBY. Dia dikenalkan seorang anak wanita itu Chinese. Jadi bapaknya ini pedagang, jual kain, dia gunting-gunting kainnya, dia rangkai-rangkai kainnya, dibiarkan sama bapaknya, malah ditambah lagi gunting. Bukan dipikir, oh rasa ini kain mama cantik-cantik ke gunting, ini kain sarung cantik-cantik ke gunting. Bapaknya pintar.
Ya, diarahkannya anaknya, malah dikasihnya semua perlengkapan. Akhirnya anaknya ini bisa membuat kain tenun terbaik. Dikenalkan sama Mari Pangestu waktu acara apa itu G20 apa, pokoknya acara-acara ibu negara. Dia berdiri di depan semua ibu-ibu, istri-istri presiden, bukan ibu-ibu RT yang rempong, ya, bukan ibu-ibu arisan, saudara. Ini bukan arisan marga, bukan arisan STN. Yang kumpul ini ibu-ibu yang ngomong anak yang gak tamat SD. Dia cerita tentang hidupnya, dia cerita tentang kain olahan, dan semua ibu-ibu yang hadir itu beli bajunya. Dan waktu itu Ibu Mari Pangestu sendiri bilang, dan tidak ada harganya 1 meter di bawah 5 juta. Ada ibu-ibu di sini yang beli kain bikin baju 1 meter 5 juta. Dengan beli emas Pak Pendeta. Nah, saudara, jadi kenapa ada orang yang gak berkembang? Nah, kita sebenarnya belum mengerti talenta kalau begitu. Karena kita tidak pantas lah ya, suaranya bagus, otaknya pintar, dia bisa lah hebat. Aku apalah? Hanya satu talentanya Tuhan kasih. Tapi karena engkau tidak berpikir tentang Tuhan, engkau tidak pernah terbuka hatimu tentang Allah. Bagaimana mengembalikan semua potensimu itu kembali kepada Tuhan? Minimal kita kembalikan kepada Allah. Minimal kita bisa berlutut dan bersujud di kakinya waktu dulu. Tuhan, aku percaya aku punya potensi. Sekalipun kita memulai kehidupan ini dengan 0 bahkan minus seperti pidato Pak Jokowi. Saya memulai usaha saya bukan dari 0, dari minus. Nah, saya kasih contoh di Alkitab, buka 2 Raja-Raja pasal 4. Ya, jadi anak-anak yang sekolah perhatikan. Jangan engkau bisa bilang engkau tidak mampu. Saya tahu kepada saudara mungkin tidak terlalu pintar, tapi engkau punya talenta-talenta yang lain. Mungkin bapak kita nggak bisa sekolahkan kita tinggi. Ya, nah lihat ini. Saya kan menjelaskan ke 2 Raja-Raja pasal 4 ini buat saudara. Ya, ini orang punya masalah. 2 Raja-Raja pasal 4 ini seorang janda. Perhatikan ya. Ya, apalagi anak-anak sekolah. Dan perhatikan ini, jangan hanya marah-marah kalau uang dikasih sedikit. Orang punya HP, kalian tidak punya HP, terus merasa kampungan gitu. Macam mana belajar, aku tidak punya HP, macam mana pintar. Patahkan itu di dalam nama Yesus. Jangan kau menjadi sama dengan dunia. Wah, kalau anak saya gula itu. Ini seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Masalah nggak ya? Masalah kan? Ya, siapa yang pernah punya hutang? Saya sendiri juga. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Waktu itu, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah kuli-kuli berisi apa? Orang ini punya masalah hutang yang banyak. Dan penagih-penagih hutang akan mengambil anaknya sebagai pembayar hutang. Itu sudah pada titik masalah. Dan ketika mau ditolong, mungkin saudara sudah
berteriak, minta tolong doa sama hamba Tuhan. Lepaskan aku dari masalah ini. Tolong aku dari masalah ini. Terus what to do? Apakah engkau tidak punya talenta di waktu itu? Ingat yang saya katakan dari talenta adalah sebuah kesanggupan. Adalah sebuah potensi yang kau harus pakai. Terus Nabi Elisa, oke, saya bisa tolong kau. Saya bisa bantu kau. Gimana caranya? Apa yang ada padamu? Tidak ada apa-apa. Yang ada padaku sekarang hanya sedikit sekali minyak dalam buli-buli. Tidak ada artinya itu. Seringkali kita hanya tahu mengeluh. Gak bisa, udah mentok. Akhirnya cari utang lagi. Berhenti berutang. Amin. Go. Ya. Nah ini bicara tentang apa? Talenta. Mungkin ini gak sampai satu talenta. Apa? Dia ada sedikit minyak, ada sedikit harapan. Oke, ada sedikit minyak, ya, betul, Nabi, betul Elisa, ada sedikit minyak. Oke, kalau begitu, pulang kau, pergi engkau kumpulkan bejana-bejana kosong dari seluruh tetangga sekitarmu. Tuhan memberikan talenta itu apa? Bukan tiba-tiba buka atap rumahmu, akan turun awan, kasih minyak ke rumahmu kau tampung. Itu cerita Alibaba, abrakadabra, simsalabim. Nah itu mimpi di siang bolong. Jadi kemampuan ibu ini di mana? Tuhan suruh mengeluarkan kemampuannya di mana? Halo? Ini tidur atau apa? Kalau saya tadi bicara tentang talenta, di mana letak talentanya? Dia pergi mengumpulkan bejana-bejana kosong dari sekitar sekeliling rumahnya. Itu talenta. Gengsi dari penghulu. Halo? Gengsi? Mana? Saya lo jatuh uang 200, saya ambil. Ih, gawat kan. 200 saya ambil. Terus simpan, saya kumpulin di jok motor. Nah kadang pulang, tangkap 100, ambil. Rugi kalian buang-buang. Saya tahu ini 100 dibuang-buang sama orang. Buang ke depan saya ambil. Tapi kalau saya bayar parkir, saya kasih 5.000. Dilihat sama tukang parkir, apa tuh Pak? Dia jatuh, ambil. Saya kasih dua 5.000. Besok saya parkir nggak ingin kalian lagi tuh. Tegang dia, mana dikasihnya 5.000 masuk minta lagi. Bang, sini, kasih lah. Ya, malu ngasih parkir 1.000. Saya bukan orang kaya. Duit saudara lebih banyak dari duit saya. Tapi uang 1.100 jatuh saya ambil. Nah, ibu janda ini kemampuannya di mana? Ya kumpulkan, gengsi. Ih, malu lah. Masa sarjana kerjanya jual koran? Pas lah. Saudara, itu talenta. Puji Tuhan, ibu ini mau pergi ya, dicarinya bejana-bejana kosong, bejana-bejana yang dibuang orang. Dikumpulkannya di rumah, penuh. Terus apa kata Nabi Elisa kepadanya? Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak yang sedikit tadi ke dalam segala bejana-bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5, silakan saudara baca. 2, 3.
kepada anak-anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu. 7 silakan. Semuanya 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Engkau sertamu. Amin. Mana saya? Jangan salahkan Tuhan. Apa salahku sehingga Tuhan tak jawab doaku? Orang cantik aku Tuhan. Kau nak jalankan talenta. Kita kadang-kadang hanya memuji Tuhan, susah Tuhan, tak ada uang, sakit-sakitan lagi. Bapaknya si Ucok ini, bagaimana Tuhan? Alang magadoni kata Tuhan. Jangan lupa. Tinggal sedikit. Bisa nggak kita diberkati Tuhan? Anak-anak, kalian bisa nggak diberkati? Jangan hanya bilang, Pak. Jangan bilang Tuhan nggak jawab doa. Bagaimana cara Tuhan menjawab doa ibu janda ini? Yang besok orang-orang akan mengambil anaknya jadi budak. Berapa minyak ada padamu? Sedikitnya, tak amal itu. Udah berdoa, apakah dia tidak pernah? Dia istri seorang nabi. Pasti berdoa. Suaminya seorang nabi, pasti ngerti dia berdoa. Makanya saudara, kita nggak hanya tahu berdoa tapi nggak tahu bekerja. Kumpulkan bejana-bejana. Iya, selama ini tidak pernah dia lakukan itu. Tapi hari itu demi mujizat terjadi. Yang 1 bisa jadi 2, yang 2 bisa jadi 4, yang 4 bisa jadi 8. Karena talenta, karena kesanggupan yang Tuhan berikan, engkau jalankan. Amin. Saudara, jangan bilang Tuhan tidak. Makanya Tuhan pasti memberkati kita 10, 30 kali lipat. Amin. 60 kali lipat. Amin. 100 kali lipat. Amin. Karena itulah hukum dari talenta. Yang dapat 5 jadi berapa? 10 tadi kita baca. Amin. Yang dapat 2 talenta jadi berapa? Jadi 4. Kita mau berkembang. Kita mau meningkat karena Tuhan berkata, aku memberkati engkau jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Nah kalau kayak gini kita mendidik anak-anak kita, saya rasa 3 ini kurang dari anak saya. Iya, cuma karena aku sudah kelewat batas umur, nggak kuat lagi untuk ngejar-ngejar dia nanti. Iya, karena saya ngerti mendidik. 3 ini kurang. Malah saya dengan istri sepakat nanti kalau ada anak kita ambil anak-anak, karena saya mau jadikan anak-anak ini hebat. Iya, nah, karena saya sudah mengerti hukum talenta. Kita punya kehidupan. Setiap, ya itu Pak Tarigan itu guru biologi. Dia tahu sifat dari sel. Berkembang, 1 jadi 2, membelah diri caranya. Tuhan sudah siap taruh dasar itu dalam hidup kita. Yang 1 tidak boleh tetap menjadi 1, yang 1 harus jadi 2, yang 2 harus jadi 4. Amin. Amin. Jangan bapak hebat, anak jadi tidak hebat. Ih dulu bapakmu jago, mantap, kok kayak gini? Kok mungkin gak anaknya mungkin? Iya mungkin. Iya pula katanya. Bapakmu jago hebat, dikasih 1 juta bisa jadi 10 juta. Kau dikasih 1 juta malah timbul hutang 10 juta. Dulu bapakmu merantau nggak pakai sendal, sekarang udah pakai mobil. Nah kau dikasih mobil kau gadaikan. Anak teman saya 3 motor 3 hilang Pak.
dijualnya. Nah dulu orang merantau jalan kaki tidak pakai sendal, pulang ke kampung udah bawa mobil. Di mana talentanya? Dia bisa mengembangkan potensi. Kenapa itu nggak turun sama anak kita? Itu cara. Dari sedikit minyak dalam buli-buli bisa satu rumah penuh dengan minyak. Di mana talenta?